Jumeni S, nomor induk mahasiswa 19 200800 055. Nama saya Imayanti, NIM 19 200834. Saya Putri Nesya Fadia dengan NIM 19 200800 089. Saya Marhama, NIM 19 200800 057. Nama saya Hedrian Ponco Negoro Sinaso dengan NIM 192800066. Dari kelompok 5. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berikut adalah materi yang akan dijelaskan satu persatu oleh anggota kelompok kami. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pengolahan transaksi keuangan, yang dimana sistem pengolahan transaksi yaitu Transaction Projection System, disingkat TPS, adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Sebuah transaksi kadangkala juga disebut LUK, yaitu Logical Unit of Work, yang merupakan sederetan operasi yang berkedudukan sebagai satu kesatuan proses. Seluruh transaksi dianggap sukses jika semua operasi berhasil dengan sukses dan perubahannya akan disimpan ke dalam database. Seluruh transaksi dianggap gagal jika ada satu operasi yang gagal dan perubahannya tidak akan disimpan ke dalam database. Dan jika transaksi gagal, perubahan akan dihapus dari table dan diganti dengan nilai-nilai aslinya. Materi yang saya bahas yaitu mengenai siklus pengolahan data. Akuntan dan pengguna sistem yang lain memainkan peranan penting dalam siklus pengolahan data. Salah satu fungsi penting dari sistem informasi akuntansi adalah memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam sistem manual atau tidak berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang disimpan dalam bentuk buku. Sedangkan dalam sistem berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam komputer, kemudian disimpan dalam bentuk file dan database. Siklus pengolahan data atau data processing cycle adalah operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan. Berikut adalah alur siklus pengolahan data. Selanjutnya, berikut adalah model proses transaksi yang penjelasannya akan dijelaskan sebagai berikut. Saya akan menjelaskan komponen-komponen sistem pengolahan transaksi. Adapun sistem pengolahan transaksi terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu input, kedua proses, ketiga storage, dan keempat output. Komponen yang pertama yaitu input atau masukan, yang di dalamnya berisi dokumen-dokumen sumber seperti order pelanggan, slip-slip penjualan, faktur, order pembelian, dan kartu jam kerja karyawan yang merupakan bukti fisik masukan ke dalam sistem pengolahan transaksi. Adapun tujuannya yaitu menangkap data, membantu proses pengkomunikasian data, dan pengotorisasian operasi departemen. Menstandarkan operasi dengan menunjukkan dengan apa yang membutuhkan pencatatan dan tindakan apa yang harus diambil, serta menyediakan berkas permanen untuk analisis masa datang jika dokumen dipelihara. Adapun komponen yang kedua yaitu proses atau pengolahan, yang mencakup penggunaan jurnal dan register untuk menyajikan catatan input secara permanen dan kronologis. Jurnal digunakan untuk mencatat transaksi akuntansi keuangan, dan register digunakan untuk mencatat data lain yang tidak berhubungan langsung dengan akuntansi. Adapun komponen yang ketiga yaitu storage atau penyimpanan, di mana di dalamnya memuat buku besar dan file yang menyediakan simpanan data baik dalam sistem manual maupun terkomputerisasi. Buku besar menyediakan ringkasan suatu transaksi keuangan perusahaan. Adapun file kumpulan data yang terorganisir yaitu transaction file, master file, dan reference or table file. Dan adapun komponen yang terakhir atau komponen yang keempat yaitu output atau keluaran.
terdapat beragam variasi keluaran dari sistem pengolahan transaksi. Setiap dokumen yang dihasilkan dari sistem adalah keluaran. Dokumen keluaran dari Departemen Accounting adalah laporan keuangan. Informasi keluaran biasanya disajikan dalam bentuk dokumen, laporan, serta respon pertanyaan. Saya akan menjelaskan tentang materi jenis proses transaksi, di mana jenis proses transaksi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pengolahan tumpuk atau batch processing, di mana data ditumpuk dulu dalam rentang waktu tertentu, baru kemudian diproses. Misalnya data dikumpulkan antara jam 8 sampai jam 12, kemudian diproses antara jam 14 sampai dengan jam 17. Yang kedua ada pengolahan seketika atau online processing, di mana data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima, yang mungkin terjadi antara antrian data untuk menunggu giliran. Misalnya pengolahan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi online di depan teller bank. Yang ketiga ada real-time processing, di mana pengolahan data tidak boleh ditunda karena waktu sangat kritis. Penundaan pengolahan dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal, misalnya pengolahan data hasil pemantauan aktivitas gunung berapi. Terakhir ada pengolahan hibrid atau inline, di mana perpaduan antara batch dan online, misalnya pengolahan transaksi di supermarket, di mana transaksi penjualan melalui POS (Point of Sale) langsung dilakukan online, tetapi pengolahan lebih lanjut tentang persediaan barang dilakukan setiap jam 10 malam. Adapun perbedaan pengolahan batch dan online, di mana karakteristik pengolahan transaksi batch processing, data transaksi direkam, dikumpulkan, diurutkan, dan diproses secara periodis. Sedangkan online processing, transaksi diproses seketika. Yang kedua yaitu waktu tanggapan. Batch processing beberapa jam atau hari setelah tumpukan dikirim atau diproses. Sedangkan pada online processing beberapa detik setelah transaksi diproses. Saya akan menjelaskan karakteristik sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi sangat diperlukan oleh setiap perusahaan, organisasi, instansi pemerintah, atau institusi apapun untuk mengolah data-data induk dan transaksi. Bila perusahaan dapat membangun sistem pemrosesan transaksi dengan baik, maka perusahaan juga dapat memanfaatkannya dengan baik juga. Adapun karakteristik sistem pengolahan transaksi yaitu sebagai berikut. 1. Volume data yang diproses relatif sangat besar. 2. Kapasitas penyimpanan data atau database. 3. Kecepatan pengolahan diperlukan sangat tinggi agar data yang banyak bisa diproses dalam waktu singkat. 4. Sumber data umumnya internal dan keluarannya umumnya untuk keperluan internal. 5. Pengolahan data bisa dilakukan periodik, harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. 6. Orientasi data yang dikumpulkan umumnya mengacu pada data masa lalu. 7. Masukan dan keluaran terstruktur. Data diformat menurut suatu standar. 8. Komputasi tidak terlalu rumit. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang aktivitas dalam sistem pengolahan transaksi. Yang pertama itu pengumpulan, pengiriman, dan pemasukan data. Semua data bernilai ekonomi yang berasal dari aktivitas operasi organisasi dan berpengaruh terhadap posisi keuangan organisasi perusahaan harus dikumpulkan, termasuk di dalamnya data yang berasal dari aktivitas yang berkaitan dengan bahan baku, proses produksi, penjualan, distribusi barang dan jasa. Aktivitas atau transaksi tersebut meliputi sejumlah aktivitas organisasi perusahaan yang berkaitan dengan pihak eksternal ataupun aktivitas yang terjadi antar bagian yang ada di dalam organisasi. Aktivitas atau transaksi yang terjadi diantaranya meliputi penjualan, pengurangan persediaan, pengiriman barang, penerimaan kas, pembelian, penerimaan persediaan,
penerimaan persediaan pembayaran konversi dari tenaga kerja dan bahan baku ke transaksi yang terjadi, dikumpulkan atau ditampung ke dalam suatu formulir. Data tersebut selanjutnya dikirim ke bagian pemasukan data untuk dimasukkan melalui terminal komputer ke pusat komputer, yang selanjutnya disimpan atau diolah lebih lanjut. Kemudian yang kedua, pengolahan dan manipulasi data. Pengolahan data menjadi format yang berarti dan berguna, melibatkan beberapa aktivitas termasuk pengkodean dan pengklasifikasian, penyusunan, perhitungan, dan peringkasan. Sistem klasifikasi harus dibuat untuk menyimpan data agar dapat digunakan secara efektif baik manajemen. Data harus diberi kode yang benar agar logis, dapat disusun dan mudah untuk dibaca. Ketiga, menyimpan data. Ada beberapa cara penyimpanan data yang dapat digunakan, seperti penyimpanan data secara berurutan, acak atau random dengan rumus dan urutan yang diindeks. Dan juga perlu dipelajari berbagai cara penyimpanan data tersebut lebih detail. Untuk itu, berbagai elemen data yang harus disimpan perlu diketahui. Beberapa di antara elemen data tersebut kemungkinan sangat besar untuk disimpan. Yang penting, secara umum transaksi yang terjadi hari ini harus memiliki identitas seperti nomor, nama orang yang melakukan transaksi, apa yang ditransaksikan, tanggal transaksi, bagian yang melakukan transaksi, dan otorisasi. Dan keempat, melaporkan. Produk dari sistem pengolahan transaksi ini dapat berupa informasi keuangan atau akuntansi keuangan bagi manajemen tingkat bawah, dokumen internal organisasi, atau bisa juga dalam dokumen atau dalam bentuk laporan keuangan untuk pihak eksternal. Semua dokumen atau laporan tersebut dapat dicetak kapan saja ke dalam kertas atau layar monitor. Itulah yang ada materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.